Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan polisi idealnya di bawah siapa. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, bagaimana bentuk pengawasan yang paling efektif baik dari masyarakat atau mungkin Kompolnas nih nanti kalau kemudian diberi gigi yang lebih taring lagi sehingga polisi ideal menurut keinginan masyarakat itu bisa segera terwujud. Komentar Anda? Ya, revisi Undang-Undang Polri itu sangat urgent nih. Ya harus disegerakan karena inilah menjadi landasan hukum terkait dengan kontrol dan pengawasan. Tap 7 MPR tahun 2000 pasal 8 itu sudah jelas bahwa Presiden dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kepolisian itu dibantu oleh lembaga kepolisian nasional yang kemudian diterjemahkan bentuknya dalam Kompolnas. Ini yang seharusnya segera dibahas oleh parlemen maupun pemerintah kalau ingin memperbaiki Polri karena lembaga kepolisian nasional sesuai dengan amanat TAP MPR ini sepertinya masih jauh dari harapan dan kemudian direduksi menjadi Kompolnas yang kita lihat prakteknya sehari-hari selama ini gitu loh, yang tak lebih dari hanya lembaga seremonial saja, lembaga simbolis dari pengawasan seperti itu. Makanya ke depan inilah yang harus segera dibentuk. Lembaga kepolisian nasional ini terdiri dari dari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh DPR, bukan dipilih pansel yang kemudian komposisinya lebih didominasi oleh pemerintah dan wakil dari kepolisian seperti itu. Kalau wakil masyarakat ini lebih dominan, harapannya bisa memenuhi harapan yang di masyarakat lah. Seperti itu, Bung Doni. Oke, Mas Ubed, polisi ini sebenarnya lucu ya, dihujat, ya, dicaci, tapi juga seksi loh. Polisi ini selalu dicari-cari, khususnya oleh para politisi. Nggak ada yang bisa menjamin politisi manapun ketika kemudian dia menjadi elit, dia pasti akan nyeret-nyeret kepolisian. Iya, karena memang masyarakat kita ini juga cenderung menghormati hal yang sifatnya simbolik ya, jabatan, pangkat, gitu. Jadi ada budaya yang cukup kuat yang menghormati orang itu budaya sejak era kolonial ya. Iya. Apalagi polisi Belanda ya, itu nurun sekarang kan di kepolisian itu. Nah, situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh banyak kekuatan politik. Maka kemudian partai di sepanjang sejarah atau partai-partai berkuasa sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sejak Orde Baru sampai sekarang itu memang memanfaatkan kepolisian untuk kepentingan dan politik. Polisi tahu dan sadar dan akan selalu dimanfaatkan. Sadar, tapi nggak mau berubah kan gitu. Nah, tetapi di 10 tahun ini makin vulgar karena ada kekuatan finansial yang besar yang kemudian dimanfaatkan dalam dinamika politik itu. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi juga mesti mengintrospeksi apakah kemudian ketika misalnya partai berkuasa meminta polisi untuk memenangkan partainya, lalu polisi diam begitu, mestinya bisa berani mengatakan dong bahwa kami adalah bukan bertugas untuk kepentingan kekuasaan politik tidak ya. Gitu. Karena dulu ada partai politik yang kampanyenya gitu, katakan tidak padahal korupsi gitu. Nah, ini perlu juga polisi mengatakan tidak ya kan terhadap kepentingan politik. Lah Kapolri diangkat presiden kok. Nah, persoalannya adalah tugas polisi itu, Kapolri itu bukan untuk melayani kepentingan politik presiden. Iya. Bukan. Polisi kan tugasnya jelas kan dalam undang-undang itu. Dia punya tugas untuk melindungi, mengamankan masyarakat, fungsi keamanan, melayani masyarakat, mengayomi kan, dan seterusnya itu. Itu semua adalah fungsi utama dari kepolisian. Bukan kemudian fungsinya untuk melayani presiden misalnya, atau melayani kepentingan partai tertentu dan lain-lain. Saya kira sekarang karena makin transparannya, ini eranya sekarang polisi mengatakan untuk berada di jalur yang benar, sesuai dengan undang-undang itu. Dan kemudian berani juga mereformasi Berarti diri. yang harus dibenerin presidennya dong. Kan presiden panglima tertinggi TNI dan Polri. Ini presiden juga perlu tahu bahwa presiden jangan memanfaatkan kepolisian untuk kepentingan kekuasaan politiknya. Itu harus jadi salah satu syarat capres. Iya kan? Syarat capres? Untuk jadi capres jangan utak-atik polisi dan TNI gitu loh. Betul. Kenapa Polrinya yang kemudian harus dioyak-oyak? Jadi presiden harus diingatkan, calon presiden harus diingatkan. Kemudian polisi juga harus diingatkan. Kalau digoda oleh partai, oleh presiden, ya harus katakan tidak. Termasuk juga masyarakat.
untuk kemudian mengontrol apa yang dilakukan oleh kepolisian. Karena di tahun-tahun terakhir ini memang polisi cenderung juga menggunakan pendekatan koersif ya. Oke. Jadi kekerasan itu yang kemudian nampak di depan, sampai kemudian banyak yang ada yang meninggal, ada yang berdarah, ada yang dipenjara tanpa proses hukum yang selayaknya begitu. Itu juga membuat citra polisi makin buruk. Jadi posisi yang citranya makin buruk ini kemudian ditambah lagi memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik, bahkan kepolisian mengeruk banyak pundi-pundi dari dinamika pemilu itu, itu kan akhirnya kemudian publik jadi tahu sampai menyebut parcok itu kan. Jadi menurut saya ya harus berani juga polisi mengatakan tidak. Saya jarang lihat Kapolri semarah itu, ya, segeram itu di DPR. Oh kemarin. Iya, kemarin itu. Apalagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini jarang sekali. Nah, pertanyaan saya adalah karena statement Kapolri itu bahwa polisi di bawah menteri itu adalah upaya pelemahan. Jadi melemahkan Polri. Salah juga lah itu. Di mana salahnya? Karena kan banyak di negara-negara maju polisi di bawah kementerian itu justru makin bagus. Nah, itu di sana, di sini beda kali. Kita kan bisa melakukan perubahan reformasi internal gitu. Jadi persoalannya bukan apa namanya gara-gara kemudian di bawah kementerian lalu kemudian posisi polisi menjadi lemah gitu. Saya kira itu bukan proses pelemahan. Dan saya menyayangkan pernyataan Kapolri itu. Bahkan sampai ada narasi sampai titik darah penghabisan. Ya nggak perlu amat begitu. Nah, ini kan jadi petani aja. Iya, ini kan ruang publik yang harus kita diskusikan secara rasional ya. Sehingga dengan rasionalitas itu kita bisa menguji seberapa penting kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, seberapa penting misalnya kepolisian tidak mau mereformasi atau harus melakukan reformasi di tubuhnya sendiri. Itu Anda menyayangkan statement Kapolri. Kita tanya penasihatnya. Silakan. Gimana, Jenderal? Kalau saya, statement Kapolri itu ya biasa saja. Wajar dia, karena dia sebagai seorang Kapolri, dia yang mempunyai pengalaman bagaimana kalau polisi itu di bawah Presiden, melaksanakan tugasnya, bagaimana kelancaran koordinasi, terus kemudian dia melihat bagaimana perilaku para menteri sekarang, gitu kan. Di bawah Presiden saja ya, itu kan polisi masih undang-undangnya masih sama, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berpolitik praktis. Ada itu kan. Nah sekarang itu di bawah Presiden. Gimana kalau di bawah menteri? Gimana kalau di bawah menteri, yang menterinya itu tiap ganti berpolitik. Bikin undang-undang Pak, khusus menteri kepolisian itu adalah polisi misalnya, karir gitu loh, bukan politisi gitu. Bisa dong. Polisi itu kan pelaksana undang-undang, Mbak. Kita kan nggak bisa ngarang undang-undang itu. Undang-undangnya sekarang sudah begitu gitu kan. Dan undang-undang yang polisi bikin sekarang ini adalah itu hasil dari reformasi. Setelah pemikiran yang banyak sekali dulu ya, banyak sekali tarik ulur kepentingan politik, akhirnya mengerucut pada kayak gitu. Itu dianggap yang sudah terbaik. Nah, kalau pandangan saya, ini sudah terbaik, kenapa kok sekarang masih kurang baik? Bukan karena sistemnya kalau menurut saya sih. Tapi? Karena tadi faktor yang lain itu tadi yang tidak diikuti. Ada termasuk 3 kan? Pengawasan. Kemudian itu ada 3 segmen ya, lembaganya, atau kinerjanya, atau culture-nya, orang-orangnya yang berlaku. Nah sekarang ini kan polisi jelek kan bukan karena lembaganya, tapi karena orang-orangnya yang itu berperilaku di lapangan itu tidak sesuai dengan oknumnya. Nah kalau oknumnya banyak, ya oknum. Tidak berhasilnya pengawasan juga di oknum, gimana? Iya, makanya ini kalau memperbaiki yang kayak gitu itu tadi, kita lihat kalau saya sih ya, karena saya sebagai pengamat dan saya pelaku. Ini akibat daripada pengawasan yang kurang kuat tadi, pembinaan kultural yang lemah tadi, penegasan pengawasan yang tidak to point, dengan kemudian tidak ada percontohan dari pimpinan, itu yang mestinya dirubah. Itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kalau nanti kemudian strukturnya ini pasti dirubah, pasti gini, contoh negara lain, saya tidak percaya itu, karena saya sendiri sudah mengalami kayak gitu. Saya kira reformasi internal memang perlu itu penting dilakukan. Tapi juga saya mau mengatakan bahwa undang-undang ini sudah berumur 20 tahun lebih. Jadi tidak juga kemudian undang-undang dianggap sebagai semacam dalam tanda petik ya, kitab suci begitu ya. Jadi mungkin kita perlu evaluasi secara lebih tenang begitu, secara rasional. Undang-undangnya dong yang dievaluasi kan? Ya, bukan bisa polisi jadi. Kan polisi melaksanakan undang-undang. Yang polisi kan internal ya, kita rubah. Kalau polisi kan reformasi internal itu reformasi yang tadi ya, soal pengawasan, soal karakter, soal budaya dan lain-lain itu harus dilakukan itu. Paralel.
paralel. Tapi kalau untuk memposisikan kepolisian di bawah kementerian berarti kan menyangkut perubahan undang-undang. Nah, kita evaluasi apakah ada korelasi signifikan antara posisi kepolisian di bawah presiden dengan sejumlah kejahatan di kepolisian. Misalnya, seorang lebih canggih kejahatannya karena merasa punya power lebih, langsung di bawah presiden, gitu. Oleh karena itu, saya kira wajar kalau kemudian Anda mencoba mengatakan bahwa ini sebenarnya ketidakikhlasan Kapolri kita sekarang saja ini. Nggak rela kalau di bawah menteri, pengennya langsung presiden gitu. Iya, mendegradasi kekuasaan. karena lebih punya powerful. Jadi menurut saya, ya maaf ya Pak Jenderal Kapolri, nampaknya narasi itu terlalu berlebihan. Karena sampai mengeluarkan narasi sampai titik darah penghabisan. Menurut saya itu tidak tepat dalam situasi sekarang. Dalam dinamika politik yang terus dinamis dan aspirasi publik yang juga sudah mencatat sekian banyak faktor yang menyebabkan citra polisi itu memburuk. Jadi kita sesungguhnya juga menghormati polisi. Polisi kan sebenarnya lembaga sipil ya, bukan tentara begitu. Karena itu posisinya harus kembali di on the track begitu. Untuk kemudian membuat polisi lebih profesional, kemudian lebih mengedepankan kepentingan pelayanan kepada publik dan penegakan hukum yang independen, bukan menjadi alat kekuasaan. Ya, oke. Pak Bambang. Oh, sepertinya sinyalnya Pak Bambang sedang kurang bagus ya. Mudah-mudahan di situ ada polisi yang bisa bantu ya. Mau mengomentari statement Mas Ubed gimana, Pak Arianto? Komentar yang mana nih? Yang terakhir, beliau tetap kekeh ini di bawah menteri. itu kan boleh saja orang berpendapat seperti itu. Gitu. Saya hanya mengomentari tadi kan kalau sikapnya Pak Kapolri begitu, Pak Ubed kan nggak setuju. Saya mengomentarnya karena sama-sama polisi yang sama-sama merasakan seperti itu, ya menurut saya itu biasa saja. Karena kita itu tahu Pak bahwa mana yang paling efektif untuk kita, ya, dan mana yang kurang efektif itu. Makanya kita perjuangkan untuk itu. Tetapi ini bukan perjuangan untuk mempertahankan polisi itu supaya sangat kuasa sekali, tidak. Karena polisi itu Pak ya, dulu polisi kita tuh lahir itu Pak itu tribrata. Betul. Kita semangatnya itu kaulnya para polisi yang dulu-dulu itu bukan mencari kekuasaan Pak, bukan meneruskan polisi Belanda, bukan. Kita itu adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai teladan dalam taatan pada hukum. Kan dulu negara nggak punya duit Pak, sekarang udah banyak duitnya. Bukan. Yang ketiga adalah menjaga Kamtibmas. Itu semangat kita Pak. Gitu. Kemudian kita kan ada struktur. Nah, struktur itu dulu diatur di mana kita manut saja kan selama ini gitu kan. Nah, setelah mengalami beberapa kali perubahan, kita itu, saya sebagai pengamat itu yang paling mapan ya yang sekarang ini sudah bagus. Terbaik, yang cocok. Adapun itu ada kekurangannya, itu bukan karena sistemnya, tetapi karena ada yang kurang. Yaitu pengawasannya. Di undang-undangnya sendiri itu tidak ada pengawasan. Pengawasan tidak ada, makanya Pak, saya menyarankan pada undang-undang kepolisian itu yang baru kasih pengawasan. Lebih konkret. Saya setuju Pak. Kemudian gini, undang-undang yang baru itu tolong bikin polisi yang demokratis. Artinya polisi yang demokratis itu adalah satu, harus akuntabilitasnya jelas. Pengawasan harus ada internal dan eksternal. Kemudian hakikat daripada keamanan itu adalah public good, bukan selera masyarakat. Kemudian dalam kita bertindak kita itu mendahulukan pembinaan daripada represif. Itu Pak, kalau saya sarannya kayak gitu. Jadi, itu benar, dan itu kita setuju soal itu Pak. Cuman karena kita melihat pengalaman sekian puluh tahun ini ternyata makin memburuk situasi persepsi publik terhadap kepolisian. Kemudian juga data-data yang terakhir yang membuat kita jadi geleng kepala. Maaf ya, misalnya kasus judi online, kasus Sambo, kasus Freddy yang narkoba itu, dan lain-lain itu, dan itu kan nilainya triliunan ya kalau di total banyak. Itu yang membuat kita jadi ini ada masalah yang sangat serius. Tapi kan tidak sedikit juga prestasi Polri di masyarakat. Saya paham itu, tapi kan kita dalam diskusi ini menurut saya kita melihat sesuatu yang memberi dampak negatif besar. Nah, dampak negatif besar itu analisis kami itu terlihat karena polisi merasa powerful karena langsung di bawah presiden. Mas Ubed, pertanyaan pentingnya adalah ketika Polri tetap di bawah presiden seperti sekarang ini, tidak di bawah menteri, apakah Anda kemudian menjadi pesimis bahwa Polri akan jauh lebih baik atau malah makin buruk ketika tetap di bawah presiden? Ditentukan oleh hasil reformasi ini. Sudah berlangsung berapa tahun?
Enggak sekarang maksudnya. Yang proses sekarang Yang ini, tim-tim termasuk reformasi komite percepatan reformasi Polri ini. itu. Jadi kalau kemudian komite percepatan reformasi juga hasilnya Ya. stagnan begitu, nggak ada sesuatu yang baru termasuk pengawasan dan seterusnya, tidak terlihat dengan sangat Ya. baik, ya saya pesimis. Oke. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Sementara kita ingin menjadi negara maju ya Mas. Negara maju kan salah satu faktor penentunya adalah penegakan hukum. Ya, ya. Nah, penegakan hukum kita indeksnya hanya 0,5 gitu. Oke. Jadi rendah. Ya. Nah, oleh karena ya kita harus berubah gitu. Ya, oke. Kalau nggak berubah ya kita akan kembali Ya, ke jalan. saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya minta Anda memberikan closing statement. Artinya begini, what next? Yang the best, ya. Kita hargai setiap perbedaan pendapat, tetapi mana yang terbaik itu tentu harus kita coba juga, kita alami. Saya pengen ke Pak Bambang, tapi sepertinya Pak Bambang lagi nge-freeze nih ya. Kalau sempat kehilangan sinyal, carilah polisi terdekat. Polisi sekarang itu bisa jadi sumber solusi macam-macam loh Pak. Benar loh Pak? Ya? Benar loh, bukan cuma seperti kata Pak Subed tadi ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak Aryadi dulu. Pak Arianto silakan Pak. Iya, kita jadikan ini pelajaran ya Pak. Ini cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki polisi. Kalau saya jelas ya memperbaiki polisi itu ya undang-undangnya mesti dirubah. Revisi, ya. Karena masih ada kekurangan mengenai pengawasannya. Hakikat daripada pengawasan untuk polisi itu apa ada. Dan kemudian untuk polisi ya ke dalamnya itu ya mestinya ya fair. Dia memang betul-betul memperbaiki diri dengan cara yang betul, bukan hanya menutupi kesalahan selama ini, bukan mencari kekuasaan yang gede-gede, ya. Tapi dia betul-betul ingin memperbaiki sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ya. Saya kira itu aja. Oke, memang kata kuncinya pengawasan. Mas Ubed silakan. Ya, saya kira pertama memang harus dilakukan reformasi dan dimulai dari revisi undang-undang kepolisian itu. Setuju. Selain pengawasan, saya mengusulkan penempatan posisi polisi di bawah kementerian. Misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, reformasi internal di tubuh kepolisian untuk memenuhi standar ideal dari kepolisian itu agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, ini kan perdebatan ini masih terus berlangsung. Ya. Biarkan ini menjadi public discourse di publik agar kemudian kita menemukan solusi terbaik. Ya. Nggak boleh baper ya. Jadi nggak boleh baper. Jadi nggak apa-apa. Ini wacana publik dan ini menarik menurut saya karena kita ingin negara ini maju. Di antaranya adalah memang penegakan hukum, keamanan dan lain itu menjadi sangat penting. Jangan kemudian polisi menjadi bagian dari persoalan gitu, dari soal keamanan, dari soal kejahatan begitu. Saya kira kita ingin melompat jauh agar kemudian negara ini berada di posisi yang terbaik. Saya kira itu. Ya. Saya ingin ke Pak Bambang sebenarnya, tetapi sepertinya sudah tidak terkoneksi lagi hubungan kita dengan Pak Bambang. Nggak ketemu polisi. Nggak ketemu polisi ya. Ya mudah-mudahan, karena beliau juga sedang dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Pak Bambang terima kasih. Mas Ubed terima kasih. Sama-sama. Jenderal terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.